Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Ya, ada yang menarik sebab ketika kemudian Anies Baswedan telah didukung secara resmi oleh Demokrat dan AHY mengatakan bahwa cawapres Anies Baswedan itu diberikan hak sepenuhnya kepada Anies Baswedan untuk memilihnya sendiri. Nah, maka dari itu Hovifah Indar Parawansyah dinilai menjadi kandidat kuat calon wakil presiden Anies Baswedan itu. Bagaimana pertimbangannya? Ya, bagaimana penjelasannya? Mari kita ulas di sini. Hovifah Indar Parawansyah jadi salah satu kandidat kuat pendamping Anies Baswedan untuk berlabuh pada Pilpres 2024. Lalu apa pertimbangan koalisi yang diperkuat Nasdem, PKS, dan Demokrat ini untuk mencalonkan Anies Hovifah? Nah, pemerhati politik Tony Rashid itu mengungkap Nasdem dan PKS dari awal ingin memasangkan Anies Hovifah. Ya, tertunda karena Demokrat menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono dengan dorongan yang sangat antusias itu. Namun setelah AHY sendiri mengumumkan bahwasannya capres dari Demokrat besar kemungkinan Anies Hovifah bakal segera dideklarasikan. Nah, pertama pertimbangannya adalah pilihan perempuan. Ya, Tony menganalisa jika tiga pertimbangan mengapa Anies Koalisi Perubahan mengusung Anies Hovifah itu. Pertama, karena pasar Hovifah di Jawa Timur dan kalangan di kawasan atau di pemilih perempuan sangat kuat itu. Nah, majunya Hovifah sebagai cawapres, kata dia, besar kemungkinan akan mampu meraih lebih dari 50% suara warga Jawa Timur. Bahkan bisa saja suara dukungannya lebih besar dari suara yang diperoleh saat Pilgub Jatim. Mengingat saat ini Hovifah adalah gubernur Jatim. Sebagai gubernur, prestasi hasil kerja dan jaringan Hovifah tentu makin besar itu. Nah, kemudian analisa yang kedua, keuntungan yang kedua ketika kemudian Hovifah menjadi cawapres dari Anies Baswedan adalah pemilihan atau pilihan kaum santri pastinya itu. Nah, Tony Rashid menambahkan apatisme sebagian warga Nahdliyin terhadap isu politik, identitas, radikalisme, Wahabi, Kadrun, dan sejenisnya akan mereda dengan sendirinya. Selama ini, sebut dia, isu-isu itu cukup berhasil dituduhkan, bahkan difitnahkan kepada Anies Baswedan, dan disebar secara sengaja dan intens oleh lawan politik di kalangan warga Nahdliyin itu. Nah, suara Jabar dan Jatim ini pertimbangan yang ketiga ketika kemudian Hovifah menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Jawa Timur merupakan penduduk terpadat kedua setelah Jawa Barat. Ada 30 juta pemilih di Jawa Timur. Anies kuat di Jawa Barat pastinya, tapi tidak di Jawa Timur. Dengan memasangkan Anies Hovifah, maka relatif mudah bagi koalisi perubahan memenangkan Jawa Timur dan Jawa Barat itu. Sedangkan membaca data pemilu sebelumnya, siapa yang menang pada Pilpres harus menguasai 2 dari 3 wilayah terbesar di Indonesia, yaitu Jawa Barat dengan 34 juta pemilih, Jawa Tengah 27 juta pemilih, dan Jawa Timur 30 juta pemilih. Ya, cukup memenangkan 2 dari 3 wilayah terbesar atau wilayah dengan penduduk terbanyak di Indonesia itu. Keren sekali kawan-kawan ketika kemudian analisa dari analisa dari Tony Rashid ini tentunya memberikan kita spekulasi, memberikan kita pandangan bahwasanya memang ketika kemudian Hovifah dan Anies dipasangkan, ya kemungkinan besar pemenangan itu dapat diambil dengan mudah. Meskipun sebelumnya dari Demokrat juga pernah mengatakan bahwasanya Hovifah tidak menjadi tokoh atau figur yang memberikan kemenangan pasti. Hovifah tidak menjamin kemenangan untuk Pilpres 2024 karena pada waktu itu memang Demokrat lagi ngotot-ngototnya untuk memasangkan Anies dan AHY.
Nah, jikapun kemudian hari Khofifah bertandem dengan Anies Baswedan, maka bisa dikatakan bahwa Jawa Barat dan Jawa Timur itu telah dipegang oleh koalisi perubahan. Jawa Tengah ya memang sudah jelas Jawa Tengah adalah milik Ganjar itu. Tapi perlu kita nantikan karena memang pasti juga ada pendukung dari Jawa Barat yang mendukung Anies Baswedan, begitu juga dengan sebaliknya. Ada pendukung Jawa Tengah mendukung Anies Baswedan, begitu juga dengan sebaliknya. Ada pendukung Jabar yang mendukung Ganjar. Ya, perlu kita nantikan kembali kawan-kawan, dan saya kembalikan kepada kawan-kawan, apakah kalian setuju jika Anies dipasangkan dengan Khofifah, atau kalian masih menginginkan Anies AHY? Coba tulis di kolom komentar. Oke, saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.